Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh sungguh memasuki awal minggu yang baru. Semua karena anugerah kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari ini, buat setiap kesempatan ini. Dan kita tidak pernah henti-hentinya mengucapkan syukur
buat setiap karya Tuhan yang sedang Allah kerjakan dalam setiap hidup kita. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Katakan di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh lagi, Tuhan, terima kasih buat setiap keselamatan, terima kasih buat setiap pemulihan, terima kasih buat setiap kesembuhan, bahkan setiap berkat pemeliharaan-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan, amin, hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Oh, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku.
Kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau, kami memuji Tuhan buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk keselamatan, terima kasih untuk pemulihan, terima kasih buat kesehatan, kesembuhan, terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Tuhan saja. Biarkan segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan. Agungkan Engkau, ditinggikan nama-Mu, dimuliakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Oh, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sungguh memuji meninggikan nama-Mu. Engkau Allah kami yang layak diagungkan, ditinggikan. Terima kasih Bapa buat setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan, berkat-berkat-Mu yang tidak pernah henti-hentinya, pemeliharaan-Mu, kesembuhan, pemulihan bahkan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami senantiasa melihat setiap kebaikan demi kebaikan itu yang terus mendorong kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami dengan kasih hidup mengikuti setiap kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru ini. Biarlah Tuhan, Kau terus menolong kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini kami hendak membaca firman, urapi kami, beri kepada kami pengertian dan hikmat, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya setiap hari. Tuhan, terima kasih. Kami mau membaca firman Tuhan. Pimpinlah kami, buat kami mengerti dan kami taat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Saudara, kitab Pengkhotbah ini termasuk dalam kelompok kitab hikmat. Saudara, saya beberapa kali menyampaikan bahwa hikmat itu tidak berbicara tentang pintar, tapi bagaimana berbicara tentang kita bisa menghadapi
menyelesaikan masalah-masalah atau hal-hal yang kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan untuk bisa menghadapi begitu tantangan sehari-hari dalam kehidupan kita yang nyata, yang praktis juga. Nah, Bapak Ibu, konteks memang ketika kita berbicara ayat yang kita baca ini konteks pertanian. Maka kalau kita yang punya latar belakang petani sangat paham ini. Ya, statement ini, kalimat-kalimat yang kita baca ini. Saudara, ketika kita memperhatikan apa yang dikatakan pengkhotbah menyangkut tentang apa yang harus dilakukan. Saudara, kita melihat ya, sebenarnya ada situasi-situasi tertentu yang kita kalau menabur benih, berkaitan benih, itu tidak baik. Ada situasi-situasi tertentu kalau kita mau menuai itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Ya, saudara, kalau dulu menabur benih itu memang menabur. Kalau kita kan sekarang sebagian besar sekarang ditanam sudah ada lubang-lubangnya. Kalau dulu kan menabur benih itu menabur, ditebar, sehingga arah angin sangat menentukan. Persoalannya nggak ngerti semua orang itu arah angin sekarang menuju mana, dari mana, kan nggak ngerti arahnya. Nah, kalau petani hanya arah angin ini kemana ya, nunggu-nunggu aja kapan naburnya, nggak akan nabur, ya kan? Musingkan bikin arah angin, nanti ku tabur ke sana, arah anginnya ke sana, dari sana berarti ke belakang jadinya kan, atau ku tabur ke sana, arah anginnya justru dari sana. Nah, orang yang memikirkan arah angin terus jadi nggak kerja-kerja. Sama orang yang menuai semestinya kan harusnya terang. Ya kan? Kalau mendung kita menuai kan nanti bagaimana? Kehujanan. Kalau kehujanan udah kita tuai, bisa tumbuh padi kan atau gandum kan? Nah, tapi kita kalau nunggu awan terus, aduh, awannya ada, nggak usah nuai lah. Besok lagi tunggu, awannya kayaknya nanti akan ada, nggak bisa tuai. Sehingga kita nggak bisa jadi melakukan apa-apa. Nah, pengkhotbah memakai penjelasan-penjelasan ini sebetulnya itu berbicara orang yang selalu menunda jadinya. Terlalu banyak pertimbangan. Jadinya menunda. Udah nanti dulu. Nah, saudara, masih dalam rangkaian berbicara tentang musuh, yaitu musuh potensi. Hari ini bagian yang kelima, kita berbicara tentang kecenderungan menunda. Saudara, kecenderungan menunda. Kalau kemarin hari Sabtu kita berbicara tentang, terakhir Sabtu ya, kita berbicara tentang kecil hati. Ini sekarang menunda. Saudara, ketika kita berbicara tentang menunda, pertanyaan saya, seberapa sering kita menunda begitu lama untuk mengambil keputusan, untuk melakukan sesuatu, untuk menyelesaikan sesuatu? Seberapa sering kita menunda? Saudara, kecenderungan menunda-nunda sebenarnya, saudara perhatikan baik, penundaan adalah menantikan waktu, atau nanti ya, tarsok. Saudara, penundaan itu bisa mematikan potensi. Penundaan itu bisa mematikan potensi. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam kisah bangsa Israel yang sering juga diingatkan di berbagai kesempatan, Tuhan itu kan memanggil bangsa Israel untuk taat melalui Musa, nanti lanjut Yosua yang kemarin kita baca hari Sabtu. Tetapi bangsa Israel ini juga seringkali menunda untuk taat, menunda untuk ngikut, sampai pada akhirnya telat. Ya kan? Maka generasi yang dibawa oleh Musa yang lahir di Mesir
semuanya mati. Pakai istilah dibunuh di padang gurun, istilahnya. Maksudnya matilah di padang gurun. Kecuali 2, Kaleb dan Yosua, yang tidak menunda untuk taat. Dia, saudara, bukan melakukan sesuatu saja yang Anda tunda, tapi ada banyak orang untuk taat pun ditunda-tunda. Saya mulai besok lah, saya mulai minggu depan lah, saya mulai bulan depan lah. Sudah, kenapa nggak putuskan sekarang? Saya pernah khotbah untuk remaja pemuda. Saya kasih judul Semalam Bersama Kodok. Itu saya ambil dari cerita bagaimana tulah tentang kata. Firaun bilang, ayo kamu usirlah kata-kata ini, panggil Musa. Musa datang. Bila manakah kamu ingin saya mengusir kata-kata ini? Ini Firaun sudah dikerubutin kata-kata semua di seluruh kerajaannya. Lalu Musa tanya, kasarnya gini, jadi kapan aku harus mengusir kata ini? Apa kata Firaun? Besok. Lah ngapain nggak ngomong sekarang? Kok besok? Berarti mau pengen satu malaman bersama kodok. Sudah ada banyak hal yang kita tunda dengan berbagai alasan. Tunda. Saudara, saya ketika mempersiapkan ini, saya pun sendiri ditegur oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sering juga kadang-kadang menunda. Saya terlalu banyak pertimbangan. Ini. Saking banyaknya pertimbangan seperti petani tadi. Aduh, awan bagaimana ya? Aduh, angin arahnya kemana ya? Jadi nggak laku-lakukan. Maka ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan sendiri menegur saya, Sumardi, jangan kau menunda-nunda. Menunda itu berarti kalau terus-menerus Anda lakukan, bisa mematikan potensi kita. Saudara, kecenderungan menunda sering tumbuh dari perasaan berkecil hati sebenarnya. Betul kan? Salah satu penyebab kenapa kita menunda sesuatu, kadang-kadang karena kita kecil hati. Tuhan, nanti kalau saya lakukan ini salah. Lakukan ini salah. Kemarin nanti sudah gini. Kita tunda. Saudara, maka ketika kita berkecil hati, ketika kita tidak lagi bisa menemukan alasan untuk melakukan sesuatu, itu menjadi hal yang membahayakan kita. Maka prinsip yang kita harus pegang adalah kita harus melakukannya sekarang atau tidak sama sekali. Betul kan? Kita mau melakukannya sekarang atau tidak sama sekali. Karena penundaan besok. Pertanyaan kita. Saya suka pada waktu menentukan ini saya juga bertanya, iya ya Tuhan, kalau saya melakukan minggu depan, emang minggu depan saya masih ada? Kalau saya mau melakukan tahun depan, emang tahun depan masih ada? Bahkan kalau saya melakukan besok, emang besok masih ada? Maka apa yang saya dan saudara tahu, lakukanlah. Perhatikan baik, kecenderungan menunda-nunda adalah musuh serius terhadap potensi kita. Hal itu menggerogoti inti waktu, motivasi kita. Kalau kita menunda, maka saudara, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita, kehidupan kita? Kita harus menghancurkan kecenderungan kita menunda. Kita harus menghancurkan kebiasaan kita menunda dengan menghilangkan segala alasan yang dicari-cari. Saudara, orang itu katanya orang malas dan orang bodoh dan orang bijak itu bedanya satu. Nah, kalau orang bodoh selalu cari alasan, ya kalau orang bijak selalu ada jalan keluar.
Orang yang suka menunda-nunda selalu juga banyak alasan. Ya, jadi firman ini, renungan ini sangat juga menegur saya. Ada banyak atau ada beberapa yang kadang saya tunda dengan berbagai macam pertimbangan. Dan hari ini Tuhan ingatkan saya, kecenderungan menunda-nunda itu menggerogoti inti waktu dan bahkan motivasi kita. Saudara, awali hari Senin ini dengan semangat yang baru dan kita tidak menunda-nunda. Sehingga apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan hari ini, kerjakanlah. Pak, nanti gak selesai, gak apa-apa. Kerjakanlah. Ketika Tuhan menginginkan kau melakukan sesuatu, lakukanlah. Saudaraku, menyangkut apapun. Menyangkut pertobatan, menyangkut tindakan, termasuk menyangkut menyampaikan kabar baik. Jangan pernah menunda. Saudara, saya pernah punya pengalaman menunda menyampaikan kabar baik. Hanya saya gak punya kesempatan sama sekali. Karena orang itu dipanggil Tuhan secara tiba-tiba. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita menggunakan waktu kita dengan baik, untuk kita tidak membunuh potensi kita hanya dengan karena menunda. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh hidup bijaksana di hadapan-Mu. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Amin, amin. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Agunglah jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Beri kepada kami Tuhan nikmat-Mu, untuk kami boleh sungguh melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki saat ini juga. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami Tuhan dengan berbagai alasan kami sering menunda-nunda. Kami sering menunda-nunda apa yang harusnya kami lakukan. Apakah itu menyangkut pertobatan? Apakah itu menyangkut perbuatan-perbuatan melakukan sesuatu? Tuhan ampuni kami, karena kami sering menunda-nunda. Bahkan ampuni kami ketika perasaan kecil hati kami membuat kami menunda segala sesuatu. Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa kami Tuhan ternyata menunda adalah membunuh potensi kami. Bahkan menunda juga berarti kami tidak atau sedang mematikan potensi kami. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi. Tuhan, supaya kami boleh mengerti prinsip kebenaran ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan baru. Bahkan kami mengucap syukur untuk semangat baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, kami mau serahkan buat setiap Tuhan, kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap ibadah, pelayanan yang kami boleh sungguh lakukan dalam ibadah raya kemarin. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu,
buat setiap kasih-Mu. Kami bersyukur buat setiap persekutuan yang kami boleh lakukan. Kami bersyukur buat setiap hadirat Tuhan yang kami boleh rasakan, boleh alami. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman yang boleh menyapa, menegur, bahkan menguatkan kami. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan kami boleh kerjakan, boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau datang hadirat-Mu saat ini. Kami serahkan di hadapan-Mu buat setiap kehidupan kami. Biarkan mulai hari Senin ini kami melakukan, menjadikan hari ini juga hari-hari yang penuh dengan ibadah kami melalui setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kami boleh sungguh Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh rencana-rencana kami sepanjang minggu ini. Biarlah kami boleh bisa mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Dan biarkan Tuhan terus boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan Engkau juga yang memampukan kami untuk kami bisa Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, kami memberkati buat setiap hal-hal yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk Tuhan kegiatan kami dalam setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, Engkau juga yang kiranya menolong, memberkati. Apapun menjadi tantangan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga yang senantiasa memeliharanya. Kami tidak ingin menunda-nunda waktu. Apa yang harus kami lakukan, kami akan kerjakan secepat atau di mana kami boleh menjadi itu kami harus lakukan Tuhan. Berkati kami semuanya. Pagi ini kami juga mau terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan jamahan-Mu, lawatan-Mu dan sembuhkanlah. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang memiliki pergumulan-pergumulan baik untuk pekerjaan, untuk anak-anak, untuk rumah tangga. Berkatilah supaya Engkau juga yang menolong untuk memenuhi kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Berkatilah usaha pekerjaan apapun yang benar yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan setia. Tuhan, kiranya Engkau juga yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau sedang dia ditinggikan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan, berkatilah baik mereka yang kuliah maupun yang sekolah. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memakai buat anak-anak kami, melindungi mereka, dan biarkan mereka menjadi generasi yang tetap hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin besar ini. Tuhan, terima kasih seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seminggu ini kami percayakan kepada Engkau. Tuhanlah yang menolong kami, menuntun kami, dan ajar kami untuk kami tidak menunda-nunda apa yang harusnya kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami, apa yang harus segera kami putuskan, sikap apa yang harusnya kami miliki. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, seluruh kehidupan kami biarlah menjadi satu ibadah yang berkenan, yang kudus, yang sempurna, yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita memulai seluruh karya dan pekerjaan kita sepanjang minggu ini. Kiranya kita memulainya dengan sukacita, dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema bagi kita. Jangan menunda-nunda, karena penundaan merupakan bisa membunuh setiap potensi kita. Selamat berkarya, mulailah dengan semangat baru, dengan sukacita baru, dan juga dengan perspektif baru dalam hidupmu. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Immanuel.